Halo semuanya, nama saya Ardi. Kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan relasi rekurensi dengan fungsi pembangkit. Nah, ini kita punya sebuah persamaan relasi rekurensi dengan orde 2. Jadi ada AN-1 dan AN-2. Lalu kita punya kondisi awal A0 sama dengan 6, A1 sama dengan 30. Gitu. Nah, kita punya persamaan AN seperti ini, tapi sebenarnya kan AN itu adalah sebuah barisan, gitu ya, barisan. Itu jadi AN ini nanti isinya adalah ya A0, A1, terus A2, A3, A4 dan seterusnya gitu ya. Dengan A0, A1, A2, A3, A4 itu adalah sebuah bilangan. Nah, ingat bahwa setiap barisan itu punya fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit itu adalah barisan lalu dikalikan dengan sebuah variabel X misalnya, lalu dikalikan dengan, dipangkatkan dengan urutan keberapa si angkanya gitu. Jadi kalau kita mau fungsi pembangkit dari AN ini, kita misalkan beri nama fx gitu. Fx. Nah, fx ini adalah ya A0 terus x pangkat 0. Tapi x pangkat 0 kan 1, kita nggak usah tulis. Terus ditambah A1. A1 x pangkat 1 atau A1x. Lalu ditambah A2 karena dia urutan kedua jadi x kuadrat. Lalu ditambah A3 ini lalu dikalikan x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah fungsi pembangkit dari barisan AN. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari fx gitu supaya si persamaan ini terpenuhi. Tuh. Oke, sekarang kita tinjau si persamaan ini. Kita punya AN sama dengan, kita salin dulu ya, AN sama dengan 5 AN-1 dikurangi 6 AN-2. Ini kalau kita pindahkan ke kiri, AN dikurangi 5 AN-1 ditambah 6 AN-2 akan sama dengan, oke, karena tujuan kita adalah mencari fungsi pembangkitnya. Nah, di fungsi pembangkitnya ini kan ada X nih, ada X, ini ada X kuadrat, ada X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, paling mungkin adalah kita mengalihkan si ini, semua ini dengan X pangkat N. Jadi, si N ini kita kalikan X pangkat N, lalu yang ini 5 AN-1 ini juga kita kalikan sama X pangkat N. Lalu yang 6 ini juga kita kalikan dengan X pangkat N. Jadi intinya kedua ruas kita kalikan dengan X pangkat N. Pos kanan 0, karena 0 dikali X pangkat N ya akan itu. Oke, nah karena fungsi pembangkit ini dijumlahkan dari 0 sampai tak hingga, berarti ya kita harus menjumlahkan ini dari 0 sampai tak hingga. Jadi kita jumlahkan aja si ini dari 0 sampai tak hingga. Ya, kita salin aja ini ya. N X pangkat N dikurangi 5 AN-1 X pangkat N terus ditambah 6 AN-2 X pangkat N. Itu ini akan sama dengan 0. Nah, ini N-nya kita jumlahkan. Karena ini kita udah tahu 0 sama 1, ya kita mulai dari 2 sampai hingga. Oke. Ya, kalau gitu ini mungkin enaknya kita tuliskan sama notasi sigma ya. Notasi sigma, tapi karena ini mulainya dari 2 ya. Ini mulainya dari 2, ya saya pisahkan A0 sama A1-nya. Atau nggak usah lah ya. Nanti aja deh. Nah, ini kalau kita tulis pakai notasi sigma, ini adalah N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN
X pangkat N. Tapi ini aja dulu ya. Oke. Nah, tapi yang penting sekarang kita mau menyelesaikan ini. Oke, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan? Ya sigmanya kita sebarin nih ke masing-masing suku. Oke, yang ini ke sini. Kita akan punya sigma N sama dengan 2 pangkat tak hingga A N X pangkat N. Lalu yang itu dikurangi 5-nya bisa saya keluarkan dari sigma ya. 5 sigma N sama dengan 2 pangkat tak hingga A N minus 1 dikali X pangkat N, lalu ditambah 6 sigma lagi N sama dengan 2 sampai tak hingga A N minus 2 X pangkat N. Ini akan sama dengan 0. Oke, sekarang kita tinjau masing-masing suku yang ada sigmanya itu. Oke, kita kasih nama ini, mungkin yang ini suku 1, yang ini suku kedua, lalu yang ini itu adalah suku ketiga. Oke, kita tinjau satu persatu. Oke, kita lihat suku ke-1. Suku 1 dia ngapain? Dia adalah sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga AN X pangkat N. Oke, sedangkan ini adalah A2 X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3 ditambah A4 X pangkat 4 dan seterusnya sampai tak hingga. Oke, sekarang kalau teman-teman perhatikan di sini, ini tuh sebenarnya hampir sama dengan yang ini ya. Bersama dengan yang ini, tapi mulai dari sini. Jadi mulai dari sini ke sana. Gitu. Artinya apa? Artinya kita bisa pindahin yang A0 sama A1X ini ke ruas kiri, dan kita dapat si ini kan. Tuh. Jadi gimana ya? Nulisnya mungkin ini aja. Ini sama dengan berarti kan ini A2 ini dan seterusnya sana kan, ini sama dengan Fx kita kurangi sama A0, lalu kita kurangi sama A1X. Oke, ini suku 1. Dari mana datangnya? Ya dari tadi ya. Dari tadi kita lihat ini kan sama dengan ini, yang A2X kuadrat seterusnya kan. Oke, kita lanjut suku yang kedua. Suku kedua gimana? Suku yang kedua ini adalah sigma dari N sama dengan 2 sampai tak hingga AN minus 1 X pangkat N. Oke, sekarang kita lihat ini. Ini berarti A1 X kuadrat ditambah A2 X pangkat 3 ditambah A3 X pangkat 3 ini A3 X pangkat 4 ya. Ini pangkat 4, lalu ditambah A4 X pangkat 5 dan seterusnya. Oke. Gimana ini? Ini kalau X-nya kita keluarkan, kita faktorkan si X-nya, kita akan punya A1X ditambah A2 X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3 ditambah A4 X pangkat 4
dan seterusnya. Itu ya. Nah, ini kan berarti X, tapi yang ini itu adalah, kita lihat fungsi pembangkit kita tadi, ini kan mulai dari A1X ya. Mulai dari A1X. Jadi, ya itu sama aja, ini itu adalah Fx dikurangi A0. Karena tadi kan mulainya dari A1 ya. A1, A2, A3, dan seterusnya. Jadi ini yang di dalam kurung ini, itu adalah Fx dikurangi A0. Tuh, jadi itu suku yang kedua. Sekarang suku yang ketiga. Ya mirip-mirip caranya ya. Suku ketiga. Suku ketiga, kita akan punya apa itu? Sigma N sama dengan 2 sampai hingga AN-2 X pangkat N. Nah ini kan berarti kita mulai dari A0 terus X kuadrat ditambah A1 X pangkat 3 ditambah A2 X pangkat 4 dan seterusnya. Nah ini kan ya mirip-mirip sama fungsi pembangkitnya, cuman pangkatnya beda, X kuadrat aja. Coba kalau si X kuadratnya kita keluarin. Sudah, kita keluarin X kuadratnya. X kuadrat kita keluarin, lalu ini akan jadi A0 ditambah A1X ditambah A2 X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Oke? Nah, ingat bahwa yang ini itu adalah sama persis dengan fungsi pembangkit kita tadi, Fx. Jadi ini itu adalah X kuadrat dikali Fx. Oke, kita udah punya suku ke-1, kedua, sama suku ketiga. Terus gimana dong? Ya, kita masukkan aja ke persamaan yang ini kan ya. Yaudah, ini kita ambil sini. Oke. Kita pindahkan itu semua ke bawah. Pindahkan. Jangan pindahkan ya, di copy paste. Copy paste ke bawah. Ini. Ayo, saya mau ke bawah. Lagi. Nah, ini dia. Sekarang kita kita substitusikan balik ke persamaan awal. Substitusikan. Oke, yang ini tadi kan suku ke-1 ya. Ini suku 1, tapi suku 1 itu adalah sama dengan Fx dikurangi A0 dikurangi A1X. Oke. Jadi kita punya Fx dikurangi A0 dikurangi A1X. Lalu yang ini adalah suku kedua. Suku kedua berarti kita punya kurang 5. Suku kedua apa? Suku kedua adalah X Fx minus A0. X dikali Fx minus A0. Oke. Terus ditambah 6, yang ini itu adalah suku ketiga. Jadi kita punya yang ini plus 6, apa itu? X kuadrat Fx. Dan ini akan sama dengan 0. Ya udah, kita bongkar kurungnya ya. Atau sebelum kita bongkar, mungkin enaknya A0-nya kita masukkan dulu. Kenapa? Karena kita tahu nih ya, dari soal A0-nya 6 dan A1-nya 30. Oke. Oke,
Oke, sekarang kita punya fx minus A0-nya tadi kan 6 ya. 6. Lalu A1-nya 30x. Terus yang ini minus 5x dikali fx. Ini minus A0, A0-nya tadi 6. A0-nya tadi 6, lalu ditambah 6x kuadrat fx. Ini sama dengan 0. Oke. Sekarang gimana? Ya, kita bongkar aja ya. Fx dikurangi 6 dikurangi 30x dikurangi 5x fx. Lalu ini adalah minus 5x. Ini berarti plus 30x ya. Plus 30x. Lalu ditambah 6x kuadrat fx sama dengan itu ada minus 30x sama 30x, kita bisa coret ya. Kita bisa coret. Itu yang ini kita juga bisa coret. Oke. Sekarang gimana? Ini yang nggak ada fx-nya cuma 6, kita pindahin yang 6-nya ke ruas kanan gitu ya. Jadi kita tuliskan ini sama dengan 6. Sedangkan yang lain kan ada fx dikali sesuatu ya. Fx-nya kita keluarkan aja. X kita keluarkan. Nah ini kan yang ini 1, yang ini minus 5x. Terus yang paling kanan adalah plus 6x kuadrat. Oke, sekarang ya kita tinggal isolate si fx-nya aja. Kita tinggal isolasi si fx-nya. Fx itu sama dengan 6 dibagi 1 minus 5x ditambah 6x kuadrat. Oke, jadi ini adalah fungsi pembangkit dari si AN. Tapi ini masih belum bentuk deret, masih dalam bentuk deret apa? Masih dalam bentuk pecahan, dalam bentuk fungsi dan fungsi pecahan gitu ya. Kita harus kembalikan ke bentuk deret. Nah, kalau kita faktorkan penyebutnya, gitu, fx itu akan sama dengan 6 dibagi gimana memfaktorkan ini tuh. Oh ya, 1 minus, kita cek aja ya, 1 minus 2x tambah 1 plus, bukan plus ya, minus semua itu, minus 3x. Tuh. Ya, ini hasil pemfaktorannya ya. Hasil pemfaktorannya 6 dibagi 1 minus 2x dikali 1 minus 3x. Cuman kan karena kita mau dalam bentuk deret, kita harus mengembalikan si fx ini dalam bentuk standar ya. Bentuk standar yang kita tahu untuk fungsi pembangkit itu adalah 1 dikurangi 1 minus x, itu akan jadi 1 plus x kuadrat, 1 plus x ya, 1 plus x kuadrat plus bla 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 gitu. Nah, kita mau berusaha menjadikan ini dinyatakan dalam bentuk ini. Gimana caranya? Ya, kita pakai pecahan parsial kayak waktu kalkulus. Kita punya fx itu sama dengan a dibagi 1 minus 2x. Lalu yang ini ditambah b dibagi 1 minus 3x. Oke, kita samakan ya. Samakan penyebut. X itu akan sama dengan A 1 minus 3x ditambah B 1 minus 2x. Ini akan yang bawahnya dikalikan ya, 1 minus 2x
Terus yang ini 1 minus 3x. Oke, sekarang kita butuh cari A sama B. Kalau kita perhatikan pembilangnya di sini kan harus sama ya, yang ini sama ini. Artinya si ini A 1 minus 3x ditambah B 1 minus 2x itu hasilnya harus sama dengan 6. Gitu ya. Oke, sekarang gimana caranya mencari A dan B? Ya, kita coba apa? Kita coba supaya yang ininya hilang. Itu kalau ketika kapan? Itu ketika X-nya sama dengan 1/3. Itu ya. Kalau X-nya ketika X-nya 1/3, kita punya A 1 minus 3 dikali 1/3 ditambah B 1 minus 2 kali 1/3 itu akan sama dengan 0. Yang ini akan jadi 0 ya. Berarti kita akan punya B lalu itu 1 minus 2/3. Ini akan sama dengan 6. Artinya B dikali 1/3 ya. 1/3 sama dengan 6 atau B-nya sama dengan 18. Oke, kita dapat B-nya 18. Sekarang supaya si yang ini hilang berarti kan X-nya harus sama dengan setengah. Kalau X-nya sama dengan setengah gimana? Ya, kita akan punya A 1 minus 3 dikali setengah. 3 dikali setengah ditambah B 1 dikurangi 2 dikali setengah. Ini akan sama dengan 6. Oke, yang ini kan 1 dikurang 1 hilang ya. Yang ini A itu adalah 1 minus 3/2 kan sama dengan 6. Yang ini berarti minus A dikali setengah ya. Minus A dikali setengah itu sama dengan 6. Karena 1 dikurangi 3/2 kan minus setengah ya. Nah, ini kita akan dapat A-nya sama dengan 12 tapi tandanya plus. Oke, berarti A-nya minus 12 dan B-nya 18. Artinya kita bisa substitusikan balik ke sini ya. Tuh, berarti kita akan punya fx itu sama dengan A-nya tadi berapa? Minus 12. Berarti ini kita tulis minus 12-nya di sini aja karena saya butuh dia dalam bentuk seperti ini. 1/1 minus 2x. Lalu ditambah B. B-nya adalah 18. 18. Kita punya 1 dikurangi 1 minus 3x. Oke, ini udah bentuk standar yang ininya. Yang ini dan itu adalah bentuk standar. Kita bisa menuliskan ini dalam bentuk polinomial. Ini kita kasih garis aja ya. Ini tadi buat pecahan parsialnya ya. Oke, kalau gitu kita lihat ini fx-nya, kita balikin ini ke bentuk deret. Minus 12. Ini tuh adalah deret geometri tak hingga dengan rasio 2x. Gitu ya. Berarti ini kalau kita tuliskan ini adalah 1 ditambah 2x ditambah 4x kuadrat ditambah 8x pangkat 3 ditambah 16x pangkat 4 dan seterusnya. Gitu. Ini yang suku pertama. Yang suku kedua gimana? Suku kedua plus 18. Plus 18. Ini juga sama ya. Ini deret geometri tak hingga dengan rasio 3x. 1 ditambah 3x ditambah berapa ini? 9x kuadrat ditambah 27x pangkat 3 dan seterusnya. Gitu. Nah,
Ini fungsi pembangkitnya. Sekarang kalau kita diminta cari barisannya, ya ini kan barisan koefisiennya kan 1, 2, 4, 8, 16. Itu jelas-jelas 2 pangkat N. Yang ini 1, 3, 9, 27. Itu juga jelas-jelas 3 pangkat N. Jadi kalau kita ditanya AN, ya fungsi pembangkitnya tadi kan minus 12 dikali yang ini kan 2 pangkat N. Pangkat N. Yang ini jelas-jelas ini 3 pangkat N. Jadi plus 18 3 pangkat N. Atau enaknya yang positif ditulis duluan ya. Di AN itu adalah 18 dikali 3 pangkat N dikurangi 12 dikali 2. Nah, inilah hasil akhir dari fungsi yang ini adalah barisan yang memenuhi persamaan rekursif ini. Jadi ini bentuk closed formnya. Bentuk closed formnya, ini bentuk rekursifnya. Tuh. Oke, jadi sepanjang ini semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.